Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Daniel dari kelas 12 Melbourne. Sekarang aku akan ngasih tahu tentang pelajaran histori, yaitu Perang Dingin. Kita langsung slide-nya aja. Apakah kalian pernah mendengar Cold War? Cold War atau Perang Dingin yang ingin saya bicarakan adalah tentang perang antara kubu negara blok komunis dan blok kapitalis yang dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Dari dua gambar tersebut, di sebelah kiri adalah kapitalisme dan sebelah kanan adalah komunisme. Perang ini meliputi persaingan ideologi guna memperebutkan pengaruh terhadap negara-negara lain. Negara blok komunis dipimpin oleh Uni Soviet, sedangkan negara blok kapitalis dipimpin oleh Amerika Serikat. Perang ini disebut Perang Dingin karena baik pihak kapitalisme maupun komunis tidak pernah terlibat atau meluncurkan aksi militer secara langsung. Namun, masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dahsyat sehingga menimbulkan ketegangan dikarenakan kedua belah pihak yang mengancam satu sama lain. Alih-alih mengandalkan aksi militer dengan negara ini berkompetisi melalui koalisi militer, penyebaran ideologi, dan pengatuh. Memberikan bantuan pada negara klien, spionase, kampanye, propaganda secara besar-besaran, perlombaan nuklir, dan perang proksi. Hal yang melatar belakangi perang ini adalah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman di Perang Dunia Kedua, sehingga hanya menyisakan dua negara adidaya yang berbeda ideologi dengan kekuatan ekonomi dan militer yang besar. Sebenarnya, kedua blok ini sudah mulai menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap satu sama lain semenjak berakhirnya Perang Dunia pada tahun 1945. Setelah Jerman menyerah, namun suasana yang benar-benar tegang dimulai saat tahun 1948. Ketika Uni Soviet mulai menunjukkan pengaruhnya terhadap blok timur dan Amerika serta Inggris mulai resah. Takut apabila pengaruh tersebut dirasakan oleh Eropa Barat, blok yang berusaha dikuasai oleh kubu kapitalis, kubu komunis, pada saat itu justru sangat mempertahankan kedudukannya di Eropa Timur dan harapan melindungi diri apabila Jerman kembali bangkit dan memberi ancaman baru kepada Uni Soviet. Namun perang dingin lebih dikenal mulai pada tahun 1947 atau 1948, yakni saat Amerika meluncurkan Marshall Plan atau rencana Marshall, yakni upaya untuk menguatkan dampak Amerika dengan memperbaiki kondisi ekonomi negara Eropa Barat. Dari gambar dua tersebut ini, yang sebelah kiri adalah Amerika Serikat dan sebelah kanan adalah Uni Soviet. Ketegangan Perang Dingin memuncak pada tahun 1948 sampai 1994. Pada saat Uni Soviet tidak berhasil memblokade Berlin bagian barat, kemudian pada saat Amerika dan sekutu beratnya membentuk organisasi North Atlantic Treaty Organization atau biasa dikenal sebagai NATO. Organisasi yang dibentuk untuk memusnahkan Uni Soviet dari tanah Eropa serta ketika Soviet meledakkan bom atom pada pertama kalinya. Pada tahun 1953 sampai 1957, perang mulai membaik dikarenakan meninggal diktator Soviet pada kala itu bernama Joseph Stalin. Namun tidak berarti perang ini usai. Kembali terjadi pemberontakan komunis di Kuba. Pemberontakan dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara. Ini berhasil memulihkan rezim Fulgencio Batista. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat mengembargo Kuba. Selain itu, di tahap kedua ini NATO mulai berekspansi meletus perang di Indochina. Aliansi Seato dan Meto terbentuk krisis di Matsu, Quemoy dan Suez. Pada tahun 1955 terbentuklah Pakta Warsawa yang merupakan tandingan dari NATO. Pakta Warsawa ini perjanjian militer antara negara-negara di kawasan Eropa Timur yang berhaluan komunis. Kemudian pada tahun 1958 sampai 1962
Perang Dingin kembali memanas. Pada tahun 1962 terjadi krisis rudal Kuba. Ini terjadi karena Amerika Serikat rudal balistiknya di Italia dan Turki. Lebih dari 100 rudal buatan Amerika Serikat mampu menjangkau Moskow. Sebagai aksi balasan, Uni Soviet menaruh rudalnya di Kuba. Krisis rudal ini nyaris saja membawa dunia ke perang nuklir. Setelah bernegosiasi, Uni Soviet bersedia menarik kembali rudalnya dari Kuba. Amerika Serikat juga bersedia menarik kembalinya rudalnya dari Italia dan Turki, serta tidak menginvasi Kuba tanpa provokasi langsung. Di internal kubu komunis sendiri, Cina dan Soviet juga terjadi masalah. Dua negara komunis raksasa itu sempat pisah mulai 1962 hingga 1966 karena perbedaan dalam menafsirkan Marxis Leninisme. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antar dua negara di Perang Dingin. Pada tahun 1968, para komunis di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil memulihkan kerajaan Kamboja dan menggantinya dengan negara komunis. Di tahun 1969, kubu komunis Cina dan Uni Soviet juga sempat terjadi konflik masalah perbatasan setelah sebelumnya mereka sudah menyelesaikan masalah perbedaan pendapat di tahun 1966. Pakta Warsawa juga sempat melakukan serangan ke Cekoslovakia dengan nama Operasi Danube untuk menormalisasi keadaan. Pada tahun 1979, Uni Soviet menyerang Afghanistan. Konflik ini berakhir pada tahun 1989 dan memaksa Uni Soviet menarik pasukan kembali. Pada akhirnya, perang ini berakhir didasari oleh beberapa alasan. Yang pertama, adanya perjanjian mengenai nuklir. Perjanjian mengenai nuklir atau Non-Proliferation Treaty merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 1968. Ada 3 negara besar yang menyetujui perjanjian ini, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perjanjian ini berisi tentang pengaturan mengenai nuklir, mulai dari larangan pembicaraan nuklir, mengembangkan nuklir, dan menjual nuklir ke negara yang tidak mempunyai nuklir. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan terciptanya perdamaian dunia. Perang Dingin membawa dampak positif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan adanya penemuan-penemuan baru seperti komputer, internet, dan alat transportasi massal. Sekian, terima kasih sudah menonton presentasi saya dengan Perang Dingin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.